Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 171. Suara pecahan kaca terdengar memekak. Riana menutup kedua mata sambil memeluk erat tubuh suaminya. Namun beberapa detik kemudian ia kembali membuka mata dan melihat ke arah Bayu yang sudah terjerambat. "Kalian tidak apa-apa?" tanya Jo menatap sang bos khawatir. Gali seketika menoleh pada Jo, kemudian bernapas lega karena Jo datang tepat waktu. Jika tidak, pecahan botol minuman tadi pasti sudah menancap di kepalanya. "Alhamdulillah tidak apa-apa Jo, tolong amankan orang itu." Jo melirik Bayu dengan tatapan garang. Bayu yang mendapat bogem keras dari Jo itu seperti kehilangan separuh tenaga. Ia bahkan tampak kesulitan menopang tubuhnya sendiri. Terlebih ia dalam keadaan setengah mabuk, sementara Riana yang ketakutan masih memeluk suaminya. "Kamu tidak apa-apa mas?" tanyanya sambil mengusap punggung suaminya yang sempat terkena tendangan Bayu. "Tidak apa-apa sayang, justru yang aku takutkan itu kamu." Ia memeriksa tubuh istrinya demi memastikan tidak ada luka ataupun lecet. Terlebih tulang punggung Riana yang retak setelah dipukul Anggi beberapa waktu lalu belum pulih benar. "Aku tidak apa-apa, syukurlah." Keributan yang terjadi mengundang perhatian para tetangga. Dalam hitungan menit tempat itu sudah ramai. Namun mereka semuanya diam di tempat sebab tahu seperti apa suami Iren jika sedang mabuk. Ia akan menyerang siapa saja yang mengganggunya. "Siapa kalian? Jangan coba-coba ikut campur. Coba Siapa kalian? Jangan coba-coba ikut campur. Ini urusanku dengan istriku." Suara teriakan Bayu menggelegar. "Rupanya kamu tidak berubah juga. Dulu menjadi sampah untuk ibumu, sekarang jadi sampah untuk masyarakat," balas Jo berkata dengan tajam. Bayu tersentak seraya menajamkan penglihatannya dan menatap satu persatu orang yang ada di hadapannya. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, namun ia masih ingat dengan jelas bahwa laki-laki yang ada di hadapannya adalah yang pernah memukulinya hingga patah tulang. "Oh, rupanya kalian, anak buah Alpian yang tidak berguna." Ia tertawa sinis. "Apa yang terjadi? Kenapa orang kaya seperti kalian bisa ada di sini? Apa bos kalian, si Alpian yang sombong itu sudah bangkrut dan kalian jadi pengangguran?" Tatapan Bayu kemudian tertuju pada Gali yang masih memeluk Riana. Melihat cincin yang tersemat pada masing-masing jari manis mereka, Bayu dapat menebak bahwa Gali telah menikahi Riana. "Oh, sepertinya aku ketinggalan banyak berita penting. Aku kalah cepat. Rupanya kamu sudah menikahi tetanggaku. Janda cantik itu, seleramu boleh juga." Gali langsung menarik Riana ke belakang punggungnya. Mendengar kata janda cantik yang disematkan Bayu untuk Riana membuat hawa sekitar terasa panas bagi Gali. "Nanti kalau kamu sudah bosan dengannya, pinjamkan dia padaku. Apa kamu juga menyewanya sebanyak 1 miliar untuk semalam?" Ucapan kurang ajar Bayu benar-benar mengikis kesabaran Gali. Tanpa pikir panjang, ia merengsak maju dan menghujamkan kepalan tinju ke wajah lelaki itu hingga membuat punggungnya membentur dinding. Riana menjerit ketakutan, ingin menghambur mengelerai suaminya, namun ditahan oleh Jo dan Bara. "Tenang, biar dia jadi urusan kami." Bara mencengkeram lengan Gali dan menariknya mundur, sementara Riana bergerak maju dan melingkarkan tangan di pinggang suaminya. "Jo, aku tahu kamu yang bereskan orang ini," tanya Bara. Sejenak Jo melirik ke arah Iren yang sedang berdiri di sudut rumah sambil menangis ketakutan. Ia yang biasanya tertutupi hijab kini terlihat kacau, rambutnya acak-acakan, pakaiannya sobek, tubuhnya gemetar, sudut bibirnya mengeluarkan darah, dan ada pancaran penuh luka dalam tatapannya. "Biar aku saja, pastikan tidak ada yang merekam kejadian ini." Dengan kamera ponselnya, mendengar jawaban Jo membuat Bara merinding. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Jo kepada Bayu. Anak buah Alpian yang satu ini sedikit berbeda, tidak banyak bicara namun selalu bertindak lebih cepat. Suara raungan Bayu pun memenuhi udara. Jo menghajarnya habis-habisan tanpa ampun, bahkan tak memberi celah bagi Bayu untuk membalas ataupun melindungi diri.
Bara hanya mengawasi dari jauh, jangan sampai Jo kehilangan kesadaran dan membunuh Bayu tanpa sadar. Bayu terhempas membentur tanah dengan darah segar mengalir di sudut bibir dan hidung. Kepala mulai berputar, bahkan penglihatannya mulai membuyar. Tangannya menggenggam sebuah belati yang terselip di saku celana, lalu perlahan bangkit dengan sisa tenaga. Melihat Jo yang mulai lengah, ia mengambil kesempatan menghantamkan benda tersebut tepat ke arah perut, yang membuat Jo mengerang kesakitan selama beberapa saat. Kesempatan itu pun dipergunakan Bayu untuk melarikan diri, bahkan beberapa warga sekitar tidak ada yang berani menghalangi, sebab Bayu mengancam dengan belati miliknya. "Kamu tidak apa-apa, Jo?" tanya Bara sambil memegang perut Jo yang mengeluarkan darah. "Tidak apa-apa, hanya luka kecil," balas Jo sambil mengusap lelehan darah segar di perut. Beruntung belati tersebut hanya menggores permukaan perut, membuat Bara dan Gali bernapas lega. Jo melirik Iren yang masih menangis ketakutan di sudut ruangan. Lelaki itu cepat membantunya berdiri. Hijab milik Iren yang terlempar ke sudut ruangan itu diraih dan diberikan. Cepat pakai. Melihat sahabatnya begitu ketakutan, Riana langsung mendekat. Ia merangkul Iren dan mendudukannya di kursi. Sementara Jo mengedarkan pandangan pada rumah sempit itu. Sejak tadi ia belum melihat Rapi, namun isak tangis yang berasal dari sudut membuatnya meyakini bahwa anak lelaki itu bersembunyi di sana. Benar saja, Rapi sedang terduduk di antara lemari dengan memeluk lutut. Sudut bibirnya tampak lebam dengan cairan merah. Jo terpejam berusaha menekan amarahnya. Tidak habis pikir bahwa Bayu begitu tega memukuli anak kecil. "Sini," ucap Jo sambil mengeluarkan tangan. Namun Rapi kembali menggeleng pelan, tubuhnya semakin gemetar. Ia bahkan menyembunyikan wajah di antara kedua lututnya. "Jangan takut, ayo sini, lukanya Om obati." Jo menarik lengan anak lelaki itu, lalu memendamkan kepelukannya. Ia dapat merasakan tubuh Rapi yang gemetar hebat. Tangannya yang lebar mengusap puncak kepala anak lelaki itu. Beberapa menit berlalu, suasana mulai tenang. Beberapa warga yang tadi berkumpul mulai pulang satu persatu. Aku benar-benar tidak habis pikir. Ternyata si Bayu itu sama sekali tidak berubah. Dia masih saja suka mabuk-mabukan. Bisa-bisanya dia memukuli anak dan istrinya sendiri." Gerutu Bara panjang lebar. Riana mengerutkan dahi. "Kalian sudah kenal dengan Mas Bayu?" Gali terdiam, ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ia ingin menjaga perasaan Iren. Bagaimanapun juga, Bayu masih suaminya dan istri manapun akan merasa sakit jika tahu kelakuan buruk suaminya. Terlebih di sana ada Raffi. Kenallah, dia itu anaknya pemilik rumah yang pernah disewa Bu Bos saat kabur dulu. Dia bahkan pernah, ucapan Bara menggantung di udara sebab mendapat pelototan dari Jo. Tak lama berselang, Melati datang dengan membawa sebuah kotak obat. Ia langsung menghampiri Gali yang sedang berbicara dengan Bara. "Mas Gali, saya bawa kotak obat. Mari saya bantu obati lukanya." Gali hanya melirik kotak obat di tangan Melati, lalu berkata, "Saya tidak apa-apa, kalau bisa tolong bantu Iren dan Rapi saja. Mereka yang terluka." Membuat Melati menunduk dan langsung masuk ke rumah. Ia serahkan kotak obat tersebut ke tangan Riana. "Mbak Riana, ini kotak obatnya. Tolong bantu Mbak Iren sama Rapi ya." Riana meraih kotak obat pemberian Melati, lalu melirik suaminya. Tadi ia bahkan menawarkan kepada Galih untuk membantu mengobati lukanya. Giliran Iren dan Rapi ia serahkan kepada Riana. Melihat reaksi Riana, Galih segera menggeleng pelan sebagai sebuah isyarat bahwa dirinya tidak akan tergoda oleh Melati. Nah, segitu dulu ya bab 171-nya. Karena request yang dari Kak Lena, kita lanjut lagi bab 172-nya. Roh halus. "Terima kasih Mbak Melati," ucap Riana sambil meletakkan kotak obat di hadapan Iren. "Sama-sama Mbak Riana," balas Melati. "Kalau begitu saya pamit pulang dulu, mau bantu Umi di rumah." "Silahkan." Wanita itu segera melangkah perlahan. Saat tiba di hadapan Gali, ia berhenti sejenak. "Saya duluan Mas Gali. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balas Gali singkat.
tanpa memandang wanita itu sedikit pun. Melati mengerucutkan bibir setelah merasa diabaikan oleh Galih. Bahkan lelaki itu selalu mengabaikan dan tidak pernah mau memandangnya. Sementara Riana sudah menunjukkan reaksi cemburu, wanita manapun tidak akan senang jika suaminya ditaksir wanita lain. Apalagi sengaja mencari perhatian seperti Melati. Namun Riana merasa beruntung karena Galih selalu mengabaikan dan tak memperdulikan apapun yang dilakukan Melati untuk mencari perhatian. Riana pun mengobati luka Iren, sementara Jo mengobati luka Rapi. Anak lelaki itu masih tampak ketakutan dengan tubuh gemetar. Bahkan ia sama sekali tidak berani menatap Jo. "Apa ini sakit?" tanya Jo ketika Rapi mengatupkan bibir sembari memejamkan mata. Seperti sedang menahan rasa sakit, Rapi hanya menyahut dengan gelengan kepala. Sesekali mengeluarkan suara sesegukan, membuat Iren tersadar dan menoleh menatap putranya. Melihat lebam di beberapa bagian tubuh Rapi membuat hatinya bagai teriris. Rapi yang malang pada saat anak lain mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, ia malah mendapat kekejaman. Jangankan sekadar perhatian, Rapi sama sekali tidak pernah dianggap anak. Bahkan ia harus bekerja di usia yang masih begitu kecil dan dipaksa dewasa oleh keadaan. Dan malah ini bukanlah pertama kali Rapi dipukuli ayahnya sendiri. Ia sudah sering dijadikan samsak hidup sampai membuatnya trauma. Iren segera bangkit meninggalkan tempat duduknya. Ia berjalan pelan ke arah Rapi dan memeluknya dalam tangis. Maafin ibu, nak. Tidak bisa melindungi kamu, bisik Iren sambil terisak-isak mengusap lebam di wajah dan tubuh putranya. "Bu, ayo kita pindah aja dari sini biar nggak ketemu sama ayah lagi. Kasihan ibu dipukuli terus sama ayah. Rapi bisa jualan keripik di tempat lain." Ucapan polos Rapi kembali meruntuhkan hati Iren. Ia mendekap putranya semakin erat. "Kamu sabar ya nak, kamu pasti kuat dan Allah akan selalu melindungi kamu. Ibu akan bawa kamu pergi dari sini, tapi tidak sekarang." "Kenapa Bu?" "Gak apa-apa kalau kita gak punya rumah, gak apa-apa kalau kita susah makan, Rapi bisa tahan lapar, gak apa-apa kalau Rapi harus jualan keripik sampai malam. Yang penting kita gak ketemu sama ayah lagi." Tak ada sahutan dari Iren. Yang ia lakukan hanya memeluk putranya dalam tangis. "Apa dia selalu datang dan memukuli kalian?" Jo membuka suara setelah terdiam sejak tadi. Iren mengangguk pelan sebagai jawaban. Melihat Iren dan Rapi berderai air mata membuat Jo tidak tahan. Rahangnya mengeras dan kedua tangannya terkepal. Tidak akan ia biarkan Bayu menyentuh mereka lagi seujung kuku pun. "Mas, tadi kamu belum cerita kenal Mas Bayu di mana?" tanya Riana. Kini mereka sedang duduk berdua di kamar. "Tadi aku mau bilang tapi tidak enak sama Iren. Bagaimanapun juga Bayu itu masih suaminya. Memangnya ada apa dengan Mas Bayu? Jangan panggil dia Mas, kenapa sih? Kedengarannya romantis gitu." Protes sekali. "Ya ampun," Riana menghembuskan napas panjang. Bayu adalah anak pemilik kontrakan tempat Aileen tinggal saat kabur dari rumah sakit bawa Boy. Waktu itu Bayu hampir melecehkan Aileen, tapi beruntung Alpian cepat datang. Astagfirullah, Riana menatap tak percaya. Waktu itu Alpian sangat marah dan melaporkan Bayu karena memukuli Aileen. Tapi saat itu Aileen tidak tega dengan ibunya Bayu yang sudah menolongnya. Jadi Alpian tidak memperpanjang. "Oh ya, bagaimana Iren bisa menikah dengan laki-laki seperti Bayu? Setahuku mereka dijodohkan. Tapi suaminya Iren itu memang pemarah dan pemabuk sejak pertama kali aku mengenalnya. Dia sama sekali tidak berubah. Tapi kenapa Iren bertahan dan tidak menuntut cerai saja? Dia tidak dinafkahi kan, malah dipukul dengan anaknya." Suaminya mengancam akan mengambil Rapi dan Iren. Rapi punya warisan dari mendiang ibunya Bayu yang hanya bisa diambil Rapi saat usia 21 tahun. "Jadi ibunya Bayu sudah meninggal?" Riana mengangguk. "Beliau wanita yang sangat baik, sayang anaknya begitu." Galih mengusap rambut istrinya yang sudah sekarang tidur.
besok pagi kita mau pindah kan? Tapi aku tidak bisa meninggalkan Iren berdua dengan Raffi di sini. Suaminya mungkin akan datang lagi dan memukuli mereka. Apa tidak bisa kita bawa mereka ikut pindah dengan kita? Bisa, aku bisa sewa apartemen satu lagi untuk mereka di sebelah kita. Apa tidak bisa tinggal dengan kita saja biar lebih aman? Sayang, Iren itu bukan mahramku. Tidak baik kalau kita tinggal serumah dengannya. Bisa timbul fitnah. Riana mengangguk mengerti. Setidaknya Gali bersedia membantu dengan menyewakan apartemen. Kita doakan saja semoga ada jalan terbaik untuk Iren dan Raffi. Alfian jadi sangat terkejut setelah mendapat informasi dari Bara mengenai Bayu yang ternyata adalah suaminya Iren. Lebih terkejut lagi setelah mengetahui bahwa semalam Jo dan Gali terlibat perkelahian dengan lelaki itu. Tapi tidak ada yang terluka kan? Tanya Alfian mendadak khawatir. Jo hampir kena tikam, tapi beruntung hanya sobek sedikit di kulit perut. Tidak perlu dijahit. Syukurlah, Alfian bernapas lega. Tapi bagaimana dengan Bayu? Dia berhasil kabur, sekarang Jo sedang bergerak mencarinya. Alfian menganggukkan kepala. Ngomong-ngomong, aku rasa ada sesuatu yang Jo dan Iren tidak biasanya Jo mau ikut campur urusan orang lain kan? Apalagi dia bergerak tanpa komando, ucap Bara penasaran. Terlebih ia sempat memergoki Jo memesan makanan untuk Iren dan Raffi dengan menyamarkan namanya. Maksudnya sesuatu apa? Bara membungkam kecurigaannya, belum ada bukti. Sehingga diam adalah jalan paling aman baginya. Tidak apa-apa bos, siapa tahu nanti Jo dapat jodoh di kota kecil ini. Bara segera meninggalkan ruangan sang bos. Di depan sana ada Boy yang sedang bermain dengan Pio. Bara menghempas tubuhnya di sofa, lalu mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya. Sejak semalam, ia tak dapat menghubungi Jo. Kira-kira kemana si buta ijo ini? Jangan sampai dia membunuh suami orang, gumam Bara menyandarkan kepalanya. Buta ijo itu apa om? Tanya Boy setelah mendengar gerutuan panjang Bara. Buta ijo itu makhluk jadi-jadian yang menyeramkan. Pio dan Boy bergidik ngeri. Sukanya makan apa? Tanya Pio. Sukanya makan kacang ijo, minuman teh ijo. Bara menjawab asal-asalan. Ciri-cirinya seperti apa? Tanya Boy lagi. Badannya besar, bulunya lebat, pakai kolor ijo. Agak mirip Om Jo yang tidak pernah tersenyum. Pokoknya lebih menakutkan dari roh halus. Apa roh halusnya seperti yang ada di belakang Om Bara? Boy menunjuk ke belakang kursi tempat Bara sedang merebahkan tubuhnya. Di sini mana ada roh halus Boy? Memang kamu mau alih profesi jadi good booster? Baru saja Pio membuka mulut untuk menjawab, namun segera dibekam Boy dengan telapak tangan, membuat Bara menoleh ke belakang punggungnya. Seketika lelaki itu merasakan sensasi seperti ada sebuah lubang hitam besar yang siap menelan tubuhnya hidup-hidup. Saat mendapati Jo berada di belakang tubuhnya, ia memaksakan senyum di sudut bibirnya. Jo, sejak kapan kamu di sini? Sejak kamu memberitahu Boy tentang buto hijau yang suka minum teh hijau dan makan kacang hijau. Baru Bara mulai merasakan seluruh tubuhnya meremang. Oh gitu, aku hanya bercanda. Ya ampun, kamu itu sudah seperti roh halus saja yang muncul secara tiba-tiba, ucapnya berusaha melucu. Namun Jo diam dengan ekspresi datar yang selalu menjadi ciri khasnya. Kalau begitu ayo ikut sebelum roh halus ini berubah menjadi roh jahat, ucap Jo membuat Bara semakin merinding. Nah segitu dulu ya buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Terima kasih ya buat kakak-kakak, jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.